Ya, yang pertama ya, saya bersyukur sampai dengan hari ini masih mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saya harapkan di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sudah memiliki sebuah paradigma baru dalam kehidupan kebangsaan kita, ya, sebagaimana konstitusi kita yang sudah diamandemen. Nah, namun sayangnya sampai dengan hari ini di 80 tahun Indonesia Merdeka ini saya melihat paradigma itu tidak konsisten diikuti, ditindaklanjuti oleh para penyelenggara negara maupun warga masyarakat sebagaimana ketika kita melakukan semangat reformasi dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Nah, contoh, hari ini kita hidup di era yang sangat terbuka, dalam era yang sangat demokratis, yang semua orang bebas berbicara, semua orang bebas berpandangan dan berpendapat, semua orang bebas membentuk wadah organisasi, bahkan mendirikan partai politik. Bahkan kita juga terbiasa dengan orang bebas memilih, ya. Ini sudah serba bebas, segala-galanya sudah serba amat terbuka. Nah, yang sangat disayangkan oleh saya bahwa kita menerima paradigma keterbukaan ini dalam lingkup pergaulan yang juga terbuka, luas, dan bebas. Bahkan kemunculan paradigma digitalisasi ini juga semakin mendorong untuk semakin cepat penyebar luasan informasi itu. Hari ini data fakta yang terjadi di belahan Republik Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana yang terjadi di Timur Tengah, di berbagai negara itu sudah sangat amat terbuka. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, kita ketika melihat paradigma seperti itu harusnya kita juga terbiasa. Kita harus terbiasa berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pilihan. Kita harus terbiasa. Nah, kultur ini yang saya melihat tidak terbangun. Kultur ini tidak terbangun. Yang ada malah merasa paling benar. Aku Pancasila. Lalu dalam bahasa politik kafir, gitu kan? Yang sebetulnya menurut hemat saya nggak seperti itu. Terakhir misalkan MK mengambil keputusan yang berbeda, heboh dunia politik kita, semua orang menyerang Mahkamah Konstitusi, gitu kan, abuse of power dan lain sebagainya dan sebagainya. Lalu pada posisi hari ini juga tiba-tiba muncul kebijakan presiden memberikan amnesti dan abolisi. Juga ada yang sementara orang menerima dan tidak menerima, pro dan kontra. Kemudian juga masih banyak pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang orang masih berpikir mau bikin gereja harus pakai izin dan lain sebagainya. Orang beribadah dikejar-kejar. Orang berbusana pakai cadar dipersoalkan, lepas hijab dipersoalkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlu seperti itu. Konstitusi kita tuh menjamin. Contoh misalkan semua orang menyalahkan ini kondisi situasi hari ini begini, demokrasi kita jadi begini, lalu korupsi kita merajalela dan sebagainya seperti ini karena amandemen Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan Pancasila melampaui dari semangat para the founding father. Nah, jujur saya mengatakan itu mesti tidak perlu bertanya seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi dari itu, menyalahkan
fenomena yang amandemen ini gitu. Ini hari konstitusi 18 Agustus kemarin. Hari ini kita menyelenggarakan seminar. Saya yakin perdebatannya masih di sekitar itu. Nah, harusnya kita tuh membuka wawasan pemikiran kita, ya. Karena kita sudah menerima prinsip-prinsip hak asasi, prinsip berdemokrasi. Kembalilah kita kepada jati diri kita, Pancasila. Itu ujung muaranya. Di mana Pancasila itu sudah jelas landasan pandangan hidup yang sepanjang masa itu berlaku di mata saya. Sepanjangnya berlaku. Artinya sahabat satu. Apakah ucapan, pikiran, perbuatan kita di era 80 tahun Indonesia Merdeka ini? Saya pertanyakan pada para penyelenggara negara. Termasuk para warga masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Saya bertanya, apakah pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, kebijakan kita, tindakan kita sudah betul-betul mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Silakan dijawab. Mulai dari berpikir saja, berucap, bertindak nih, ngangkat orang, memberhentikan orang, membuat undang-undang, membuat perpres, membuat permen, memberikan kebijakan-kebijakan lainnya, memberikan tunjangan hari raya, memberikan bantuan sosial. Apakah sudah betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Nah, harusnya di era 80 tahun, di era terbuka hari ini, kita ke sana. Kalau dulu nggak bisa, jujur nggak bisa. Semua sudah serba harus begini, harus begini, harus begini. Ini pamali, ini pokoknya gitu. Kalau tidak nurut, ganti, pecat gitu. Hari ini udah nggak bisa lagi. Kenapa? Sila kedua. Selain sila pertama, sila kedua. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sepanjang dia manusia, mau kulitnya hitam, mau agamanya berbeda, dia terlahir bukan maunya dia. Dia beragama tertentu bukan maunya dia. Dia terlahir dengan nama A, bukan maunya dia. Dia terlahir apa? Manusia tidak bisa memilih. Nah, kalau kita percaya, itu semua kehendak ilahi. Jadi perbedaan itu memang sesuatu yang diciptakan Sang Khalik. Makanya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita sudah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau bahasanya saja masih kasar, cara-caranya masih tidak menghargai orang, manggil orang seenaknya, memperlakukan supir, memperlakukan OB, itu manusia. Memperlakukan buruh, pekerja, petatang petenteng. Yang ketiga, di 80 tahun Indonesia Merdeka ini, apakah para pejabat, pengambil kebijakan, termasuk kepala rumah tangga, kepala-kepala sekolah, kepala desa, apakah pikirannya, ucapannya, dan tindakannya sudah mencerminkan nilai persatuan? Kalau dia sebagai penguasa pada tataran nasional, kenapa mesti misalkan Jawa lagi? Itu persatuan.
Contoh kasus Pati, Poso. Saya yakin tidak perlu itu terjadi kalau semangat persatuan itu ada dalam kebijakan itu. Ketika ada kue nasional punya Indonesia, maka kalau peruntukannya betul-betul tidak numpuk di salah satu, saya kan akan ada protes tuh orang. Karena dia menerima manfaat. Itulah persatuan. Apakah yang punya sumber daya alam Kalimantan, ya punya tambang, kan di lahan dia, di kampungnya dia. Tapi yang terjadi mungkin di sekitar gedung kantor gubernurnya aja masih banyak orang yang miskin. Akhirnya protes. Terganggu persatuan. Nah itu saya bilang. Apakah mengalokasikannya menjaga semangat persatuan? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan. Apakah pikiran, ucapan, dan tindakan kita sudah betul-betul untuk kepentingan rakyat kita? Dan untuk itu kita harus bermusyawarah. Tidak akan ada Poso, tidak akan ada Aceh, tidak akan ada Papua. Yang terakhir tentang Aceh, Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, atau mungkin Pati, ya. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau semua, ya, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang diputuskan itu adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu.